Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bayi Aborsi. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku atau anaknya budeku, sebut saja Mbak Ani, berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya masih di area kota tempat kami tinggal. Tanah beserta rumah yang besar dan luas itu dijual dengan harga yang terbilang murah. Makanya mbakku tersebut tertarik untuk membelinya. Saat akhir pekan tiba, si pemilik rumah dengan mbakku berjanji ketemuan di rumah yang akan dijual itu untuk melihat-lihat isi rumah. Dan mbakku itu mengajakku untuk menemaninya melihat rumah yang akan dibelinya itu. Kita berangkat di jam sesuai kesepakatan. Sesampainya di depan rumah itu, Mbak Ani celingukan melihat sekelilingnya untuk mencari si pemilik rumah. Dia menelpon si pemilik menanyakan keberadaannya. Saat Mbak Ani tidak menemukan orang yang punya rumah itu berada di sana, si pemilik rumah menyuruh mbakku untuk masuk melihat isi rumah terlebih dahulu. Karena si pemilik izin datang agak terlambat karena ada urusan mendadak. Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci. Oke lah, akhirnya kami membuka pintu dan masuk. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku masuk ke dalam rumah itu, aku merasakan ada yang tidak beres di dalam rumah itu. Aura negatifnya sangat pekat. Aku mengernyitkan kening dan mencari tahu apa yang tidak beres, tapi belum ketemu. Kemudian Mbak Ani membuka setiap jendela supaya angin dan sinar matahari bisa masuk. Ketika angin mulai berembus mengalir memenuhi semua ruangan rumah itu, ada bau darah menyeruak dari arah dapur dan kamar mandi. Bentuk bangunan rumahnya kotak namun luas. Jadi dari ruang tamu, kami bisa melihat dapur dan kamar mandi yang hanya dipisah oleh sekat sedikit dan tirai yang membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu. Sambil melihat-lihat sekeliling, Mbak Ani mengajakku bicara panjang lebar, mengomentari setiap sudut rumah itu. Tapi aku tidak fokus kepada celotehnya. Tak lama setelah itu, mbakku izin keluar sebentar untuk melihat area teras. Jadilah aku sendirian di dalam rumah itu. Pandanganku saat itu hanya tertuju pada dapur dan kamar mandi. Lalu dengan pelan dan hati-hati, aku langkahkan kakiku lurus menuju dapur. Suasana rumah begitu sunyi dan sepi, senyap. Hanya terdengar desiran angin yang sedikit mampu menyibakkan tirai dapur. Aku menghentikan langkahku tepat di depan tirai dapur itu. Masih sunyi, hingga aku bisa mendengar suara nafasku yang mulai terdengar tidak beraturan. Tanganku gemetar meraih ujung tirai. Aku ragu hendak menyibakkan tirai itu untuk melihat isi dapur. Juga merasa tidak siap dengan hal yang mengejutkan yang mungkin akan terlihat di area dapur itu. Tapi aku penasaran. Aku berhitung dalam hati. Dalam hitungan ketiga, akan kubuka tirainya. Akhirnya dengan pelan kusibak tirai itu. Kubuka secukupnya untuk sepasang mataku supaya bisa mengintip di dalam ruangan itu. Dan banyak pasang mata anak-anak kecil di area dapur dan kamar mandi menatap padaku. Di kamar mandi, tepatnya di toilet anak-anak kecil itu, dengan umur yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ada balita juga bayi, semua berkumpul di situ. Badan mereka lusuh juga belepotan darah. Bau anyir darah mencucuk hidungku dengan tajam. Pemandangan yang menjijikan tapi juga memilukan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Kututup mulutku yang menganga dengan telapak tanganku yang satunya. Dengan segera aku berbalik arah hendak lari. Dan "Au, Mbak Ani!" Pekiku. Kaget melihat Mbak Ani yang sudah ada tepat di belakangku. Entah sejak kapan. Apakah ini bayi-bayi yang mati karena aborsi? Ya, anak-anak kecil ini. Tapi siapa yang melakukannya? Apakah si pemilik rumah? Di dapur inilah mereka dikuburkan. Lantai dapur ini tertutup keramik. Terlihat masih baru dipasang.
Apakah keramik ini dipasang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak? Bayi aborsi itu juga ada yang dibuang di toilet. Natalia, kok kamu terlihat tegang gitu? Tanya mbakku dengan menyelidik. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng. Tiba-tiba, seorang perempuan masuk ke rumah dan menghampiri kami. Wanita setengah tua, memakai tank top dan celana ketat sangat pendek. Terlihat seksi. Apakah ini pemilik rumahnya? Hai Tante Feni, akhirnya datang juga. Sapa Mbak Ani. Di belakangnya ada seorang pemuda sekitar umur 20 tahunan, membuntuti orang yang akhirnya orang itu ku ketahui, bernama Tante Feni. Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik. Itu pacarnya Tante Feni. Begitu katanya. Apa? Masa sih? Batinku. Tante Feni itu yang kulihat umurnya sekitaran 40 sampai 45 tahunan. Dan pacarnya masih muda banget. Gimana dia nih? Suka dengan rumahnya? Ini murah banget loh, Dik. Bayar uang muka dulu juga gak apa-apa. Selebihnya nyicil. Yang penting laku rumahnya, Dik. Karena sudah lama tidak laku-laku. Kata Tante Feni kepada mbakku. Sementara aku lihat pemuda itu menggelayut manja di bahu Tante Feni, tanpa merasa malu sedikit pun kepada kami. Akhirnya mbakku membayar uang muka kepada Tante Feni. Dia tetap kukuh, ingin membeli rumah itu walaupun sudah kuperingati bahwa rumah itu sangat kotor karena bekas tempat orang berbuat maksiat. Aku melihat seluruh ruangan di rumah itu pernah dipakai untuk berzinah. Di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi juga. Setiap sisi dan sudut rumah itu penuh dengan kotoran kemesuman. Juga terdapat jimat untuk menarik setiap pria supaya ketagihan datang lagi ke rumah itu. Jimat itu ditanam di lantai pintu masuk kamar tidur utama. Sosok jin dalam jimat itu berupa seorang wanita cantik, bergaun pink tetapi gaunnya lebih menyerupai asap. Dia berterbangan kian kemari di sekitar pintu. Sementara di ruang tamu kulihat ada juga jimat yang ditanam bertujuan untuk menolak orang yang berniat jahat seperti mencuri atau merampok. Jimat ini berisi jin yang sosoknya tinggi besar, berambut gondrong acak-acakan, dan berwajah bengis. Sudah aku katakan semuanya itu kepada Mbak Ani, juga tentang bayi-bayi yang kulihat di dapur dan kamar mandi itu. Tetapi Mbak Ani tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu. 2 minggu kemudian, dia sudah menempati rumah itu beserta suaminya. Suatu malam, ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang. Aku kaget juga takut. Siapa yang menggedor malam-malam begini? Siapa? Tanyaku. Aku nah, bukain pintu buruan. Suara Mbak Ani terdengar panik di luar sana. Kubuka pintu dan kulihat raut wajah Mbak Ani ketakutan dengan bibirnya yang terlihat pucat. Mbak, kenapa? Tanyaku sambil mempersilahkan masuk. Aku tidur di sini ya, nah. Tolong malam ini aja ya. Katanya memohon. Loh, suamimu kemana, Mbak? Tanya aku. Dia lembur, pulang besok pagi. Nanti hubungi dia kalau aku tidur di rumahmu. Katanya memohon. Kubimbing mbakku itu untuk duduk di ruang tamu. Kusuguhkan teh hangat supaya kepanikannya reda. Mbak, sebenarnya ada apa toh? Tanyaku dalam hati. Mbak Ani menyeruput sedikit teh hangat yang digenggamnya. Lalu dengan bibir bergetar, dia menjawab lirih. Ada suara bayi nangis di dapur, nah. Suaranya sangat pilu terdengar. Lalu disusul suara anak-anak kecil mengerang dan berteriak. Ketika aku cek dapur, di sana dapurku sudah tak beraturan. Padahal tadinya rapi, nah. Aku tersentak kaget. Juga di hari-hari sebelumnya, nah, saat aku mandi, ada suara anak kecil tertawa cekikikan. Saat itu kan ku nyalakan shower. Ketika shower menyala, suara cekikikan itu terdengar jelas. Tetapi saat shower itu dimatikan, suara itu hilang. Aku sudah menceritakan hal ini kepada suamiku.
Tapi dia berusaha meyakinkanku kalau itu hanya halusinasiku saja. Aku berpikir keras. Bagaimana cara untuk membuktikan kepada mbakku kalau memang benar ada banyak janin yang dikubur di rumah itu? Ya, aku harus menemui dan bertanya kepada Tante Fanny selaku pemilik rumah yang sebelumnya. Akan kulakukan. Seketika aku merasa mual dan dihujam oleh perasaan tertekan yang tiba-tiba mengimpit emosiku ketika mengingat anak-anak dan bayi yang ada di dapur rumah Mbak Ani itu. Mereka berpakaian lusuh, juga ada yang telanjang. Pemandanganku tidaklah begitu mengerikan, masih di batas wajar, karena mereka memang tidak dirawat. Ya, seperti itulah kalau tidak dirawat. Pemandangan yang tidak wajar adalah ketika aku lihat tubuh mereka belepotan darah, berbau amis darah. Oke lah, akhirnya esok di sore harinya aku ajak mbakku itu berkunjung ke rumah Tante Fanny. Aku juga tidak terima kalau semua apa yang kulihat itu dianggap hanya ngarang cerita dan hasil dari kehaluan yang hakiki. Jadi semua perlu dibuktikan. Nah, masa kita mau bertanya tentang hal pribadi kepada Tante Fanny sih? Kan gak enak, gerutu Mbak Ani. Dia rupanya tidak yakin dengan ideku. Serahkan kepada aku, Mbak. Aku hanya ingin Mbak Ani mengetahui sendiri kalau apa yang kulihat itu benar, kataku sambil bersiap-siap untuk berangkat. Gak cukup kalau Mbak kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat menghuni rumah itu. Perlu doa khusus, Mbak, supaya Mbak tidak diganggu, kataku menjelaskan panjang lebar. Mbak juga jangan asal tergiur karena harga rumahnya murah, kataku menambahi. Dan Mbak Ani hanya menunduk saja. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumahnya Tante Fanny. Seperti yang sudah-sudah. Ini tante tua berpakaian super minim saat menemui tamu. Gak sopan amat. Ada apa? Jeng-jeng cantik ini ingin menemuiku? Tanyanya ramah sambil menyilangkan kakinya lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menyedot rokok itu dan mengembuskan asapnya ke udara. Terlihat menikmati. Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang berada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual murah rumah itu ya? Padahal tante menjualnya karena capek diteror oleh mereka kan? Kalau tante gak jujur, mbakku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih membayar DP-nya saja kan? Belum sampai mencicil. Tanyaku pelan dan sopan, tapi sanggup membuat Tante Fanny terperangah mendengarnya. Nah, sudahlah, bisik mbakku sambil mencolek-colek tanganku. Tapi ku kebaskan tangannya. Tante Fanny terlihat kelabakan. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencercanya itu. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri karena aku menyayangi mereka, katanya lirih sambil menunduk. Mbak Ani terkejut mendengar pengakuan Tante Fanny. Sudah berapa janin yang tante gugurkan? Tanyaku menyelidik, karena yang kulihat ada sekitar 5 atau 6 bayi. Aku lupa, Jeng, tapi lebih dari 2, katanya. Entah dia memang lupa atau tidak mengakui, entahlah. Dikubur di dapur ya? Juga dibuang di toilet? Tante Fanny hanya menunduk. Aku tidak punya pilihan, Jeng. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Lalu aku khilaf menjalin hubungan dengan Romi, pemuda yang biasanya nongkrong di tempat karaoke. Semua nama dan tempat disamarkan. Diceritakan bahwa suami Tante Fanny 3 tahun yang lalu pergi bekerja di Malaysia, tetapi dengan proses ilegal. Terpaksa dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke Malaysia melalui jalan tikus karena terlilit utang. Suami Tante Fanny mendapat nasib yang mujur di Malaysia dengan bekerja menjadi pekerja proyek melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya itu. Nafkah lahiriah Tante Fanny dapatkan dengan cukup bahkan lebih. Bisa membayar hutang mereka, bahkan bisa membeli mobil dan merenovasi rumah dalam waktu singkat.
tetapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Juga jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya kabar apalagi mengobrol. Kemudian teman Tante Fanny yang bernama Rosa mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan, sekedar untuk menghilangkan penat karena bosan di rumah. Akhirnya Tante Fanny mengiyakan ajakan temannya tersebut, yang ternyata pergi ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Tante Fanny canggung dengan suasana tempat karaoke yang berisik karena alunan musik disco yang memegahkan telinga, juga berbau asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak para wanita berpakaian minim dan menantang, berusaha membuat kaum adan membokinya. Beberapa sudut terdapat pasangan bukan murimnya bercumbu mesra. Ayolah Fanny, bersenang-senanglah. Kita dulu sering ke tempat ini kan? Tante Fanny hanya tersenyum kecut. Hai Mami Rosa, cantik banget malam ini. Sedang bersama siapa, Mam? Tanya seorang pemuda sambil merangkul Tante Rosa. Pemuda maskulin itu melihat Tante Fanny yang sedang duduk di hadapannya, menatap dari atas ke bawah. Halo Romi, baby sugar paling imut. Kenalin nih temanku, Fanny. Deketin dong sayang. Tajir itu tante kesepian. Bikin enak, uang mengalir. Bisik Rosa ke telinga Romi kemudian. Romi hanya manggut-manggut sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Fanny berhasil Romi taklukkan. Bermodal kerap mendekati Fanny, super perhatian, ditambah dengan penampilan maco sebagai umpan andalan si berondong. Romi baby sugar kelas master, bekas peliharaan Rosa itu. Tante Fanny akhirnya kepincut juga, dan si Romi semakin berani melangkah. Dia juga sering bertandang ke rumah Tante Fanny, tidak malu ataupun segan lagi berciuman dan bermesraan di depan anak Tante Fanny. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang, lagi dan lagi, dengan dalih ingin memberikan kepuasan batin. Si Romi terus meluncurkan rayuan mulutnya dengan kata-kata yang membuat Tante Fanny terlena dan mabuk kepayang. Uang mengalir ke rekening si Romi, tentu saja dari Tante Fanny. Sama tante aja loh, awas kalau mendua. Itulah chat dari si tante dikirim ke WhatsApp Romi sambil mengirim screenshot bukti transferan. Sayang, ya pastilah aku setia. Aku benar-benar mencintaimu. Terima kasih ya, balas si Romi. Goblok, kenapa Fanny sampai hamil? Kau ini bikin masalah saja sih Rom. Bentak Rosa kepada Romi saat Romi menemui Rosa karena kebingungan dengan kabar kehamilan Fanny. Iya maaflah sayang, ya habis gimana lagi, sudah terlanjur bocor di dalam. Tolonglah, kan kamu juga menikmati uang dariku. Uang yang setiap bulannya ditransfer si Fanny kepadaku itu Tan. Alah kau ini Rom, jujur saja kau sengaja bocor di dalam kan? Keenakan ya, munafik kau, dasar kadal, kata Rosa geram sambil mencubit lengan si Romi. Sayang, hanya kamu yang paling aku cinta. Kamu lebih cantik dan lebih hot daripada Fanny. Ayolah tolong aku. Rosa berdecak kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada Romi. Kasih minum ini kepada si Fanny. Buruan, samperin dia sekarang. Lalu Romi segera meluncur ke rumah Fanny. Muntah lagi sayang? Tanya Romi di depan pintu toilet di rumah Fanny. Tak berapa lama kemudian, keluarlah Tante Fanny dari toilet sambil memegangi perutnya. Ia masih mual. Romi memperhatikan tubuh Fanny yang berubah jadi lebih padat, berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat si Romi menjadi gerah, ingin mengajaknya berdua di dalam kamar. Gimana Rom? Aku gak mau perut kebuncit. Nanti apa kata tetangga? Kata Tante Fanny resah sambil membenahi pakaiannya. Nih, Tante minum pil ini, dijamin tokcer. Tapi tolong sayang, itu tadi aku beli, mahal lagi harganya. Kau mau minta uang lagi?
Seminggu yang lalu sudah aku beri banyak kan? Tambahinlah uangnya sayang. Masa sama yang sendiri pelit? Ya udah deh, nih, kata Tante Fanny sambil menyodorkan uang kepada Romi yang dia ambil dari dompetnya. Ya udah, makasih sayang. Aku pulang dulu ya, kata Romi kemudian sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan. Ia mengecup dahi Fanny kemudian melangkah keluar dari rumahnya. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Fanny yang saat itu masih tetap berbaring di kamarnya merasakan nyeri di perutnya di bagian bawah yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Bibirnya terus mendesis karena menanda sesakit yang tak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih dia menuju ke toilet. Mungkin janinnya akan keluar, katanya dalam hati. Tante Fanny duduk di toilet sambil memijat pelan perutnya. Dibukanya pahanya agak lebar. Di keningan malam, terdengar lirih suaranya mengejan. Mengambil nafas sejenak, kemudian mengejan lagi. Setetes darah menitik di lubang toilet. Sakit yang dia rasakan semakin tak karuan. Darah menjadi beberapa tetes yang mengalir, yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Kemudian disusul songgok janin jatuh ke dalam toilet, berbentuk gumpalan daging berselimutkan darah. Tante Fanny bernafas lega. Dia mengelap keringatnya lalu segera menyiram toilet berisi janin itu dengan air. Janin itu pun tenggelam di dalam toilet. Masalah selesai, gumamnya. Dia dengan melangkah pelan kembali ke kamarnya, kemudian duduk di tepi ranjang, meraih ponsel dan mengirim pesan lewat WhatsApp. Sudah beres, Ron? Tante Fanny tidak bangkit dari ranjangnya pagi itu. Dia hanya berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Semua pekerjaan rumah sudah dilakukan ART-nya. Tetapi perasaannya tidak bisa tenang, karena Romi belum membalas chatnya dari semalam, hingga hari sudah menjelang siang begini. Kemana nih orang? Gumamnya sambil memencet nomor Rosa, untuk bertanya di mana si Romi dengan cara menelpon temannya itu. Siapa tahu si Rosa tahu keberadaan si baby sugar maco itu. Telepon diterima, tetapi bukan jawaban yang didengar Tante Fanny, melainkan suara cekikan dari seorang pria dan wanita, diiringi suara dentuman musik dan dut koplo. Rupanya kedua orang yang sedang ditelepon itu tengah mabuk karena miras. Terdengar dari caranya membalas telepon dari Tante Fanny. Itu seperti suara Romi dan Rosa, kata Tante Fanny dalam hati. Kemudian dia menyalakan GPS untuk mencari tahu di mana posisi Rosa sekarang. Dan GPS menunjukkan kalau Rosa ada di rumahnya bersama Romi. Ngapain mereka? Tante Fanny bangkit dari ranjangnya dengan pelan karena perutnya masih merasa sakit. Berganti pakaian, lalu meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Rosa. Hati dan pikirannya sudah berkecamuk tak karuan, marah dan cemas karena perihal Romi, kekasihnya itu. Setiba di rumah Rosa, Tante Fanny langsung nyelonong masuk karena ternyata pintu rumah Rosa tidak dikunci. Dia langsung menuju ke sumber bunyi, yaitu di kamar Rosa. Matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat isi kamar Rosa. Di sana berbaring dua orang yang tubuhnya hanya dibalut satu selimut, dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Pakaian mereka berserakan di lantai. Begitu juga dengan botol dan gelas bekas minuman keras. Romi dan Rosa tak kalah terkejutnya karena melihat Fanny yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Segera Romi memakai pakaiannya, lalu bangkit dari tempat tidur dengan sempoyongan dan menghampiri Fanny sambil bilang, "Sayang, ini tidak seperti yang kau lihat." Segera Fanny memalingkan mukanya, berbalik ke arah dan pergi keluar dari rumah Rosa sambil terisak dengan tidak berkata apapun lagi. Bodohnya aku dengan mudahnya percaya dan mencintai Romi. Begitu katanya di sela-sela isak tangisnya. Dalam kurun waktu seminggu kemudian, keadaan tubuh Tante Fanny sudah pulih. Dia juga sudah memutuskan hubungannya dengan Romi dan Rosa. Tetapi karena sakit hatinya tidak kunjung sembuh,
Dia kerap pergi ke bar untuk menghibur diri dengan minum dan merokok dengan diantar sopirnya. Ternyata perbuatan Tante Fanny tidak putus dengan Romi saja. Dia kerap melakukannya dengan banyak lelaki yang ada di bar ataupun sopirnya. Singkat cerita, datanglah temannya dari anak Tante Fanny, sebut saja namanya Jonas. Dan ternyata Tante Fanny dan Jonas pun kerap sekali berhubungan, bahkan melakukan berhubungan badan. Dan pada satu saat Jonas kalut saat mengetahui bahwa Tante Fanny hamil. Ada penghakiman yang tertuju untuk dirinya sendiri, mengujamnya terus-menerus dari tadi. Bodoh kau, Jo, bukan manusia kau. Harusnya kamu menghormati dia seperti tantemu sendiri. Kenapa malah menghampirinya? Sekarang bagaimana? Bagaimana? Jo menjabak dan memukuli kepalanya sendiri sambil meracau tak jelas dengan kata makian. Jawab tante, itu anak siapa? Tanya Jo lagi, kali ini dengan tatapan emosi kepada tante yang berdiri di depannya. Semoga bukan anakku, batin si Jonas. Tante menghindari tatapannya itu karena takut, dan sambil menunduk ia mencoba mengingat-ingat. Sudah beberapa bulan ia tidak mendapatkan haid. Ternyata sudah hampir 3 bulan dia tidak memakai pembalut. Dan 3 bulan yang lalu ia ingat peristiwa di suatu malam ketika Pak Ferry si pejabat itu mengajaknya ke villa pribadinya bersama beberapa orang teman dan keluarga untuk merayakan hari ulang tahunnya Pak Ferry. Mereka pesta pora di sana dan tentunya mabuk. Dalam keadaan yang kesadarannya sudah berkurang, Pak Ferry membimbing si tante untuk naik ke tangga menuju kamar yang terletak di lantai atas. Dia menyuruh Tante Fanny supaya beristirahat saja. Sebenarnya tidak ada keinginan bagi Tante Fanny untuk menjalin hubungan lebih dari teman dengan Pak Ferry. Selain karena postur tubuhnya yang gemuk dan hidungnya yang bulat seperti kentang, Tante Fanny kerap melihat Pak Ferry juga bersikap ringan tangan kepada bawahannya. Sifat temperamental ini juga yang membuat Tante Fanny hanya mau menganggapnya teman saja, tidak lebih. Dia takut suatu saat dia juga akan ringan tangan kepadanya. Malam itu di villa, di kamar lantai atas, Pak Ferry membaringkan tubuh Tante Fanny yang sudah lemas dan loyo akibat minuman keras ke atas pembaringan. Dengan sedikit kasar dan tanpa minta izin dulu dari pemilik tubuh, dia melucuti pakaian Tante Fanny. Jangan, Pak, saya tidak mau, kita hanya teman, kata Tante Fanny. Suaranya lirih dan meracau akibat pengaruh minuman keras tadi. Tapi Pak Ferry tidak menjawab sepatah kata pun. Dia malah semakin mempercepat aksinya untuk membuka seluruh pakaian yang menutupi tubuh mulus si tante. Dengan nafas yang memburu, Pak Ferry melancarkan aksi yang selanjutnya. Tante Fanny yang sudah terkapar tak berdaya hanya bisa pasrah dengan perlakuan Pak Ferry di malam itu. Toh dia juga tidak punya kekuatan untuk menghindar dan menolak setiap sentuhan bertubi-tubi yang dilancarkan Pak Ferry. Di suatu kesempatan lain, Pak Ferry memberi sejumlah uang yang jumlahnya fantastis, serta mengajaknya belanja sebagai ucapan terima kasih di malam itu. Ceng Fanny, aku tidak mau menanggung segala resikonya setelah menidurimu lo ya, karena sudah kubayar dengan jumlah yang sesuai dengan hargamu, kata Pak Ferry sambil mencolek dagu si tante. Saat itu tante sedang sibuk memilih perhiasan emas di toko perhiasan, hanya tersenyum dan menjawab, Pak Ferry bisa aja. Resiko apa sih, Pak? Uang dari Pak Ferry sudah lebih dari cukup. Terima kasih ya, Pak. Siang itu memang Pak Ferry yang mendadak jadi dermawan kepada Tante Fanny, sengaja mengajak si tante ke toko perhiasan dengan maksud ingin membelikannya perhiasan. Itu ada cincin permata asli, mau? Kata Pak Ferry sambil menunjuk cincin permata di sebuah kotak yang di dalam etalase. Mata Tante Fanny semakin berbinar. Batinnya, kapan lagi aku bisa mendapatkan cincin permata gratis tanpa mengeluarkan uangku? Wah, Bapak serius? Tanyanya sambil menatap lekat wajah Pak Ferry. Pak Ferry tersenyum tak menjawab. Seriuslah sayang, tapi servis aku dengan servis terbaikmu.
Setiap kali aku menginginkannya. Kemudian dia terkekeh. Gimana? Tanyanya lagi sambil mengedipkan satu matanya kepada Tante Fanny. Tante Fanny berpikir sejenak. Kau tidak pernah diberi jatah istrimu ya, Pak? Kenapa membayarku? Elah, Jeng. Kau tahu kan, kalau istriku itu sedang sakit dan tak bisa melayaniku. Gimana sayang? Permata itu jadi milikmu sekarang juga loh. Tante Fanny mengangguk malu-malu. Lalu sejak saat itu, dimulailah permainan dengan Pak Ferry. Tante Fanny meninggalkan Joe dengan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Dengan diantar sopir pribadi, si tante pergi ke rumah Pak Ferry si pejabat, ayah dari bayi yang tengah dia kandung saat ini. Dia tidak ingin aborsi lagi. Sudah cukup, karena sudah terlalu banyak. Kali ini dia minta pertanggungjawaban dari ayah bayi itu. Sudah cukup teror hantu bayi yang mengantui Pak sopir, Jonas, juga dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu. Juga tentang keanehan rambut si bibik yang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Untuk itulah dia menemui Pak Ferry, ingin melahirkan saja bayi ini. Tante Fanny berteriak di depan gerbang rumah Pak Ferry yang berdiri megah di tengah kota itu. Dia tidak percaya saat satpam yang menjaga pintu gerbang itu mengatakan bahwa Pak Ferry tidak ada di rumah saat itu. Dia sendiri melihat mobil Pak Ferry ada di dalam. Jadi tentulah orangnya ada di dalam. Juga beberapa mobil yang lain ikut terparkir di sana. Bu, jangan teriak-teriak di sini. Sudah, pergi sana. Jangan bikin onar, kata Pak Satpam. Kau berani ngusir saya ya? Munyuk, asal kau tahu ya, saya ini simpanannya Pak Ferry. Kau harus hormat pada saya, ngerti? Kata Tante Fanny tak mau kalah. Tiba-tiba, Pak Ferry muncul tergopoh-gopoh dari dalam rumahnya, menuju ke pintu gerbang. Jeng Fanny? Pak Ferry terkejut dengan kedatangan Tante Fanny ke rumahnya. Sudah Pak Satpam, biar ku tangani wanita ini. Tita Pak Ferry kepada Satpam sambil memberinya aba-aba untuk menjauh. Pak, aku hamil. Aku minta pertanggungjawaban. Apa? Kamu hamil? Minta pertanggungjawaban apa? Jeng Fanny kan sudah bersuami. Tapi aku hamil denganmu, Pak. Kau tahu sendiri, suamiku tak ada di rumah. Jeng, jangan keras-keras kalau bicara. Nanti istriku dengar. Biarin. Pokoknya Pak Ferry harus bertanggung jawab. Jeng, ingat ya, perjanjian kita adalah tidak ada pertanggungjawaban atas segala resiko setelah aku memakaimu. Dan aku juga sudah membayarmu mahal. Siapa yang mau bertanggung jawab pada pelacur? Tidak bisa menjamin pula kau hanya tidur denganku. Pasti banyak pria yang sudah memakaimu kan? Pak Ferry berkata kepada Tante Fanny sambil memelototinya. Pergi, dasar jalang tua murahan, bentak Pak Ferry sambil tangannya melayang hendak meninju si tante. Tapi tak berhasil karena tante menghindar. Beraninya kau ngelunjak. Sudah diberi uang dan barang, sekarang malah minta pertanggungjawaban. Enak saja. Tante Fanny hanya menatap nanar pria di hadapannya yang ternyata hidung belang itu. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, melangkah gontai menuju mobilnya dan mengembaskan tubuhnya di atas kursi mobil. Dilihatnya dari dalam mobil, keluarlah wanita dari pintu rumah Pak Ferry. Dia terlihat belum terlalu tua, tapi kurus pucat wajahnya, juga dengan memakai kursi roda. Pak Ferry membimbingnya masuk rumah lagi. Sambil tersenyum, dia mendorong kursi rodanya kembali ke dalam rumah. Itu istrinya mungkin. Entahlah, masa bodoh. Dengan ragu dan hati-hati, Pak supir bertanya kepadanya sambil melirik lewat kaca kecil di depannya. Kita mau kemana lagi ya? Pulang, jawabnya singkat. Ya ampun, lalu bagaimana dengan bayi ini? Katanya dalam hati. Galau dan bingung menyergapnya kini. Pikirannya kusut. Nyonya kelihatan pucat dan kelelahan. Sakit kah?
Apa mau kubuatkan teh hangat? Sapa Bibi saat melihat Tante Fanny duduk melamun di kursi ruang makan yang letaknya bersatu dengan dapur. Bibi menoleh sebentar ke arah Tante. Tante Fanny mengangguk pelan. Lalu pandangan si Bibi kembali lagi diarahkan ke kompor depannya. Kemudian tangannya dengan tangkas menuang air mendidih ke dalam gelas berisi susu. Ada 2 gelas berisi susu sasetan diletakkan di atas nampan di samping kompor itu. Bersanding pula jajanan pasar dan nasi plus lauk di dalam nampan itu, berjajar dengan 2 gelas. Ini bikin susu, buat siapa? Tanya Tante. Aneh, pikir Tante, karena rumah ini tak ada yang menyukai susu. Nyonya, ini kan malam Jumat Legi. Wajib untuk bikin cawisannya ditujukan untuk kerabat dan keluarga yang sudah meninggal. Tante Fanny semakin heran, karena biasanya cawisan tuh diisi wedang teh dan wedang kopi bersebelahan. Lah ini kok susu? Bibi kemudian mengaduk-aduk minuman susu yang berada di atas nampan itu. Terdengar menggema seluruh ruangan dapur. Suara khas sendok yang tengah beradu dengan gelas. Disusul kemudian dengan suara Bibi yang kemudian menyanyi tembang Jawa lagi. Lirih terdengar. Tapi hal itu membuat Tante Fanny jadi ingat akan suatu peristiwa ketika Tante Fanny dulu pernah mengintip si Bibi yang tengah duduk bersimpuh di lantai dapur sambil menyanyikan tembang Jawa dan berkata-kata kepada anak-anak yang tak kasat mata. Masih dengan tetap asyik menyanyi, Bibi berjalan pelan dan meletakkan nampan berisi sajian itu di atas kulkas. Bi, hentikan. Jangan nyanyi lagi. Suara Tante terbata. Nafasnya mulai tidak beraturan karena takut. Bibi kemudian berhenti menyanyi, lalu menatap Tante Fanny. Mereka suka mendengar nyanyianku, Nyonya. Siapa mereka yang kau maksud? Sudahlah, Nyonya, tenangkan dirimu. Ini tehnya, silakan diminum. Kata Bibi kemudian sambil mendekat ke arah Tante Fanny dengan membawa teh hangat. Tetapi Tante Fanny beranjak dari tempat duduknya untuk menjauhi Bibi. Kemudian dia terjatuh karena tidak ada hati melangkah. Bibi dengan sigap meraih tangan Tante untuk menolongnya. Nyonya demam ya? Ini tangan Nyonya kok panas sekali. Ayo ku bimbing ke kamar, kata Bibi. Dia merasa agak cemas saat mendapati nyonyanya ternyata tengah terserang demam. Dengan terpaksa Tante Fanny mau dituntun Bibi menuju kamarnya. Malam semakin larut, tetapi demam yang dialami Tante Fanny belum juga mereda, padahal dia sudah diobati penurun panas. Malah kali ini sakitnya ditambah dengan perutnya yang tiba-tiba merasa nyeri dan mulas. Semakin lama semakin jadi. Bi, jangan bilang siapa-siapa kalau aku sedang sakit. Aku tidak mau dibawa ke rumah sakit karena... Tante Fanny tidak meneruskan perkataannya. Aku tahu kalau Nyonya sedang hamil. Saat Nyonya bicara dengan Den Jonas waktu itu, aku tidak sengaja mendengarnya, Nyonya. Tante Fanny terkejut mendengar penuturan Bibi, tapi dia hanya menatap wanita tua itu, tidak menjawab sepatah kata pun. Ini Nyonya, minumlah. Ramuan ini akan membuat sakitmu reda, kata Bibi kemudian, sambil menyodorkan cangkir berisi ramuan yang entah berisi bahan yang berbahaya atau tidak. Tante Fanny tidak menolak karena dia berharap untuk sembuh tanpa dibawa ke dokter. Ini seperti ramuan yang kau beri tadi pagi sebelum aku keluar rumah, Bi. Ramuan untuk apa ini? Tanya Tante Fanny sambil keheranan setelah meminum ramuan itu. Ini hanya ramuan untuk kesehatan, Nyonya. Ramuan warisan dari leluhur, jawab Bibi. Tetapi beberapa menit kemudian, sakit perut si Tante malah semakin menjadi setelah meminum ramuan itu. Dia mengerang dengan lirih. Sakit yang tak terkira menyerangnya dengan bertubi. Bibi kemudian meraba perut Tante Fanny. Apakah bayiku baik-baik saja, Bi? Katanya dengan menahan sakit. Nyonya, bayimu sepertinya sudah mati. Ini si cabang bayi sepertinya sudah tidak menempel di rahim lagi.
Tante Fanny terkejut. Bayiku. Bibirnya bergetar saat mengatakan itu. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bibi, karena dia ingin melahirkan bayi itu dengan sempurna, tapi ternyata sudah mati. Nyonya, sini, aku bantu mengeluarkan bayi ini. Dipijat, Bi. Iya, Nyonya. Bi, kau sebenarnya siapa? Dulu aku adalah tekun bayi, Nyonya. Aku menolong banyak orang yang melahirkan. Aku senang melihat bayi lahir, karena aku mandul, tidak pernah bisa hamil. Tetapi di suatu hari, masyarakat memberhentikanku untuk menolong orang yang melahirkan. Sejak ada ibu dan bayi yang mati saat kutangani. Bibi bercerita sambil terus memijat pelan perut Tante Fanny. Sakit, Bi. Tahan sakitnya, Nyonya. Yang sabar, kata Bibi. Tapi Tante Fanny malah mengerang semakin keras. Bibi kemudian membuka daster Tante sampai ke dada, lalu mengucapkan mantra yang tidak dimengerti bahasanya, sambil tangannya terus memijat dan mengurut perut Tante Fanny. Tante sudah tidak lagi memperhatikan Bibi, karena dia tengah merasakan kesakitan. Bibi dengan pelan membuka kaki Tante Fanny. Darah mengucur membanjiri alas kain sampai ke spray, juga karena saking derasnya. Sementara Bibi semakin fokus memijat dan menekan perut Tante, yang semakin lama semakin kencang mengerutnya. Keringat membasahi dahi Bibi. Sakit, Bi. Tante Fanny menjerit pelan karena takut ada yang mendengar. Dia menggigit bibirnya menahan sakit. sabar, Nyonya. Sebentar lagi selesai, sahut Bibi. Nah, kata Bibi kemudian. Ada seonggok janin kecil berlumuran darah di tangan Bibi. Wajahnya sumringah melihat janin itu. anakku. Desisnya. Tante Fanny masih bisa mendengar ucapan Bibi barusan, walau dia sudah lemas dan terpejam matanya. Mereka semua ini yang akan menjaga aku saat aku sudah semakin tua dan sakit-sakitan kelak. Bisiknya lagi sambil tersenyum senang. Maafkan aku, Nyonya. Aku menginginkan bayi ini. Itulah kenapa aku memberimu ramuan luhur ini. Baru 2 kali minum sudah gugur, kata Bibi sambil menyeka keringat Tante Fanny dengan anduk kecil, juga membersihkan darah yang belepotan di paha dan kaki Tante Fanny. Tante Fanny terkejut dan dia membuka matanya, menatap Bibi dengan menangis. Bi, kau... Tante pingsan dan tidak meneruskan perkataannya. anakku sayang, jauh bagus, kata Bibi sambil menimang-nimang janin kecil yang terbungkus di dalam kain mori putih. Tante tersadar di pagi harinya, dan dia terkejut melihat Bibi yang tengah membawa senampan sarapan ke kamarnya. Bi, kau membunuh bayiku. Bibi dengan langkah tenang menghampiri Tante yang tergolek lemas di atas ranjangnya. Lalu Bibi duduk di pinggir ranjang Tante Fanny. Nyonya ini berkata apa? Mana mungkin Bibi bisa melakukan itu, kata Bibi sambil menggenggam jemari Tante. Semalam kau berkata bahwa kau sengaja membuat bayiku gugur, kan, Bi? Tanya Tante sambil menampik tangan Bibi. Nyonya, kemarin itu Nyonya murni keguguran. Bibi hanya menolong mengeluarkan bayi yang sudah mati itu. Syukurlah bisa keluar. Kalau tidak begitu, pasti Nyonya akan dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya semua keluarga dan saudara Nyonya akan tahu kalau Nyonya sedang hamil. Sementara tidak ada suami. Dan juga Nyonya, kemarin Nyonya itu pingsan segera setelah bayi itu keluar. Mungkin Nyonya berhalusinasi atau bermimpi tentang omongan saya yang katanya membunuh bayinya Nyonya, kata Bibi, berusaha meyakinkan Tante Fanny. Percayalah, Nyonya, aku mengatakan yang sebenarnya, sambung Bibi. Tante hanya terdiam. Dia mulai mempercayai perkataan Bibi, walau masih ada sedikit keraguan.
Di mana kau kubur anakku? Tanya tante sambil menunduk. Masih terpancar raut wajah yang sedih di sana. Di taman belakang, Nyonya. Jawab bibi. Sejak dikuburnya janin yang ketiga itu, Tante Feni semakin kerap dihantui oleh penampakan dan suara anak-anak kecil di rumahnya. Setiap kali dia berteriak histeris saat penampakan itu muncul, atau suara anak menangis dan tertawa terdengar dekat di telinganya. Dia mulai tidak bisa berpikir dengan rasional. Apakah ini hanya halusinasi, atau karena dia hanya terbayang-bayang dengan sosok bayi yang dia bunuh sehingga membuatnya dikejar rasa bersalah? Ataukah memang ini benar-benar penampakan? Hal inilah yang membuat dia sering menjambak rambutnya sendiri, juga menampar pipinya sendiri, bahkan memukul kepalanya sendiri, berharap tamparan dan mimpi diteror hantu anak-anak kecil itu. Menurutnya, hantu yang paling jahat adalah sosok anak yang ketiga. Hantu ini penampilannya paling seram. Tante Feni kemudian ingin menjual rumah itu dan ingin pindah ke rumah orang tuanya. Ketika dia menyampaikan keinginannya itu, Jonas memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Juga kedua anak Tante Feni setuju pindah karena mereka berpikir Tante Feni akan diawasi ibunya jika tinggal di rumah orang tuanya Tante Feni, sehingga itu akan mempersulit Tante untuk hidup bebas. Terkecuali bibi, dia tidak setuju pindah. Tetapi dia bungkam saat ditanyai apa alasannya tidak mau pindah. Akhirnya dengan berat hati bibi pulang kampung dengan diberi pesangon. Tante Feni tidak bisa pacaran dengan terang-terangan lagi semenjak tinggal di rumah orang tuanya. Dia menjalin asmara dengan seorang pemuda yang ternyata pekerjaannya adalah ojek mobil. Dengan alasan mobilnya sendiri dipakai oleh anak-anaknya, dan alih-alih pesan ojek untuk mengantarnya kemana-mana, atau termasuk saat mengantar Tante Feni ke rumah lamanya dan yang mau dijual. Ternyata mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk saling melepas rindu. Akhirnya kakak sepupu autor tidak jadi membeli rumah itu. Ia merelakan uang muka yang tidak bisa kembali dan mencari rumah lain untuk dibeli. Tidak lama setelah itu, rumah Tante Feni yang letaknya memang di pinggir jalan raya dibeli oleh seorang pensiunan guru. Dia membeli rumah itu untuk dijadikan tempat kos-kosan, dan Tante Feni membeli rumah baru dari uang hasil penjualan rumah lamanya itu. Tetapi rumah barunya ditempati anak-anaknya, sementara dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tante Feni masih doyan berpacaran di luar sana, tetapi dia tidak hamil lagi. Isenglah dia diperiksa ke dokter kandungan. Apakah alat reproduksinya itu bermasalah? Kali ini kenapa tidak juga hamil? Setelah diperiksa, ternyata kandungan Tante Feni rusak dan tidak bisa hamil lagi. Ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi, tapi peluangnya akan sangat kecil dan sangat beresiko. Kudengar kabar bahwa saat ini Tante Feni sedang sakit. Dia baru saja selesai operasi tumor otak yang sudah agak lama dideritanya. Tetapi keadaannya belum juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan setelah operasi itu. Bahkan setiap kali, nyeri masih kerap menyerang kepalanya. Terlebih di malam hari. Hidupnya tergantung obat-obatan. Rutin kontrol ke dokter adalah kegiatannya sekarang. Tubuhnya kurus, mukanya menjadi pucat, dan kepalanya botak. Atau rambutnya dicukur habis karena operasi pembedahan. Dan juga, dia sudah tidak bisa lagi berjalan. Dia memakai kursi roda untuk memudahkannya bergerak. Kenapa keluarganya terutama anak-anaknya tidak membenci dan menghakimi Tante Feni karena perbuatan dosanya dulu? Karena Tuhan telah menghukumnya dengan yang setimpal. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.